Halo Sobat Sinak Nursery, apa kabar? Sehat semua ya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu taman karya dari Sinak Nursery. Yang pertama kita bahas dari ukurannya dulu ya. Ukuran tempat yang dibikin atau dibuat taman ini ada dua lokasi dari satu rumah, yang di halaman depan sama yang di pinggir jalannya. Yang pertama itu yang di halaman depan ada tanah lokasi berbentuk L berukuran 3,5 kali 2,5 kurang lebih segituan. Terus yang bawahnya lagi yang ada di pinggir jalan itu 4 kali 1 meteran kurang lebih. Kalau untuk jenis-jenis tanamannya kita sambil jalan-jalan aja ya ngomonginnya ya. Yuk. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tanamannya, kita bahas hard materialnya dulu ya. Itu ada batu koral putih dengan ukuran yang tadi saya bicarakan, itu koralnya butuh 3 bungkus. Nanti saya kasih gambarnya juga untuk batu koralnya, ukuran bungkusnya seberapa. Terus ada batu blondos 5, ada stepping stone 4, sama tanah 1 kol. Tanahnya itu kita pakai tanah hitam, tanah yang lebih subur untuk dasar rumput sama tanamannya, nantinya biar lebih subur, lebih sehat, nutrisi sama gizinya itu untuk tanamannya bisa jadi lebih baik. Kalau untuk tanamannya kita mulai dari yang kecil dulu ya. Di sini kita pakai pertama itu krokot merah seperti ini. Ini krokot merah itu ada macam-macam. Salah satunya krokot merah itu kayak gini, bisa disebut krokot merah mikro atau mawar, beda-beda penyebutannya tergantung daerahnya masing-masing ya. Krokot merah aja gampangnya gitu. Terus di sini krokot merahnya kita butuh 50 polybag ukuran 20. Oke, yang kedua ada lili Paris. Ini juga untuk tanaman kecil buat lis-lis pinggiran gitu ya. Lili Paris itu ada beberapa macam juga, cuma kita pakai yang garis putihnya ada di tengah. Lili Paris juga ada yang garis putihnya di samping seperti ini. Ini daunnya bisa lebar, besar. Kalau yang garis putihnya di tengah seperti ini, itu nggak bisa sebesar yang garis putihnya di pinggir. Kita pakai kemarin yang di tengah seperti ini. Kita sebutin belum ya, lili Parisnya kita pakai 20 polybag ukuran 20 untuk menghiasi yang di bawah Bromelia giant. Nanti Bromelia giantnya kita tunjukin lagi. Selanjutnya ada Asoka Singapura, ini namanya ya. Asoka Singapura kalau bunganya itu ada 5 macam yang saya tahu, ada pink, putih, merah, kuning, oranye. Kemarin yang dipakai buat taman itu merah, pink, sama putih. Kalau warna bunganya itu sesuai selera, mau pakai yang mana itu terserah bebas ya. Kita pakai Asokanya 35. Kita pakai polybag ukuran 25 polybag. Oke, next ada Sabrina kuning. Sabrina kuning kayak gini. Sabrina kuning kayak gini. Ini Sabrina kuning yang dipakai taman. Terus Sabrina ada 3 warna daun yang berbeda, kuning, silver, sama hijau seperti ini. Kalau mau pakai yang warna apa itu bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman yang lain warna apa, nanti dimix sama sabnya warna apa biar bisa kontras kelihatan. Kalau kita kemarin yang dibuat taman ini kita pakai warna kuning. Ada 3
60 pohon atau 60 polybag yang dipakai untuk taman. Next, di sini ada krokot kuning, temennya krokot merah, cuma beda warna. Ini kita pakai 35 jumlahnya. Untuk yang di bawah kaktus, nanti kaktusnya tak tunjukin sendiri. Terus mungkin kita cek selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada iris. Iris nanti ini kita pakai buat background. Jumlahnya ada 40. Ini untuk taman yang bawah, untuk yang di pinggir jalan. Ini iris selain buat background bisa buat semacam pagar gitu ya, di pinggiran-pinggiran itu bisa, atau yang di jalan, atau pot kotak memanjang gitu ditanam iris semua juga bisa, bagus. Tempatnya panas. Oke, terus yang dipakai untuk taman di sini ada bromelia. Kalau macam-macamnya itu ada banyak, pakai pokoknya ada banyak banget. Tapi di sini kita cuma pakai ada 4 macam, 5 sama bromelia giant yang besar buat center point. Bawahnya nanti ada bromel kecil-kecil kayak gini. Boleh mendekat kameranya, kita kasih tahu, kasih paham ke penonton bromel yang ada di Sinok Nursery. Ada bromel lipstick, ada merah, ungu, tricolor, terus trotol, terus ada tokek, ada hijau strip putih, banyak sekali pokoknya. Kalau untuk yang dipakai taman atau untuk koleksi itu sesuai peminatnya masing-masing, boleh pakai yang mana. Di sini kita cuma pakai 4 yang untuk taman. Oke, di sini ada lagi kucai mini, cilik gemeske, warnanya hijau. Ini biasanya untuk apa jenis ya? Untuk pinggiran bromel seperti rumput gitu, tapi ini bukan rumput. Ini kucai mini namanya, biasanya memang buat bromelia giant, bromel varian gitu. Oke, di sini ada kalipa kuning atau brokoli. Kita pakai 35 kalipanya untuk tanaman yang ada di bawah pohon mangga. Itu pohon mangganya asli dari pemiliknya. Terus kita hias pakai kalipa kuning. Tanamannya kayak gini. Tapi toh guys, ini kalau lebih rimbun lagi bisa kayak keribu gitu, bekele. Mau brokoli kok bekele. Oke, di sini ada bromelia giant yang tadi buat center point. Tadi saya bilang buat center point. Yang bawahnya ada bromel kecil-kecil gitu. Bromelia giant ini agak berbeda dengan bromel lain. Bromelia giant ini bisa besar banget, gede banget, bagus untuk center point. Terus bawahnya bromelia giant ini ada warna rada ungu. Seperti kalau di tempat-tempat yang panas, kalau teduh dia biasanya tetap hijau. Kalau ukurannya bisa super jumbo. Bagus banget ini buat center point, buat icon. Terus kalian ada kaktus yang kita buat di taman yang dikerjakan Sinok ini namanya kaktus koboi. Kaktus koboi ini dulunya sedikit, kita pasang 3 mirip kayak gini, 3 pohon, 3 kaktus. Kalau kaktus koboi ini
tingginya maksimal kurang lebih bisa sampai 3 meter. Bagus, dia bisa lurus, bisa melengkung, menyesuaikan saya. Pertumbuhannya itu gampang juga, penanamannya gampang, durinya sedikit. Nah, yang berikutnya ada cemara rentes namanya. Cemara jenisnya banyak, salah satunya ini rentes namanya yang dipakai taman ini. Ini juga biasanya dipakai untuk Natalan, untuk hari raya Natal. Daunnya wangi, wangi tenan guys, wangi aroma tubuhmu bisa rumurah. Terus ini bisa tingginya, wah kalau tingginya bisa dhuwur banget tinggi kita ya, 5 meter nyampe ya. Ya, seperti cemara pada umumnya, ini bisa dhuwur banget. Terus godongnya ini apik nek nggo taman guys. Nah, makanya ini buat ikon Natal. Batangnya agak kemerahan warnanya. Terus bentuk daunnya mirip cemara kipas tapi beda, percabangannya beda. Oke, di sini yang sering dipakai untuk taman, tengah-tengah taman, center point, pusat perhatian, itu ada bonsai beringin. Bonsai beringin itu ada macam-macam, beringin dolar juga macam-macam, ada dolar Korea, ada dolar mikro, itu macam-macam, daunnya beda-beda. Terus yang kita pakai di sini kemarin itu bonsainya dolar mikro. Nanti saya kasih gambarnya ya di akhir video biar penasaran ya. Terus ini kalau yang biasa ditemui, kalau yang udah bagus itu dibentuk bulat atau dipotong rata, bapak mama. Terus ini tempatnya panas, harus panas tapi tetap butuh disiram. Ini buat icon-icon biasanya. Ini tanaman elegan, apa sih ini? Elegan, mewah. Ini tanaman mewah karena harganya juga lumayan ya, buat perhatian, pusat perhatian, untuk menarik perhatian orang yang melihat ke taman tersebut. Terus kalau ini yang tak tunjukin, ini masih bahan ya, belum rimbun, belum bisa dibentuk bulat-bulat gitu. Bisa bulat tapi belum bulat sempurna, paling bulatnya kewak butuh waktu sekitar lama ya, 6 bulan sampai 1 tahun mungkin ya. Tinggal perawatannya juga, perawatan pemiliknya itu gimana. Kalau dirawat dengan baik, dia bisa cepat rimbun, dipangkas, atau bisa manggil tenaga perawatan dari Sinar Nursery. Dijamin oke, pokoknya apik tandurane, puas, disawang nyenengke, pelayanan maksimal, akeh bonuse, akeh diskone. Tidak kecewa kalau ke Sinar Nursery pokoknya. Next ada anting putri yang kita buat center point. Ini kita taruh di pinggir jalan karena di atas sudah ada bonsai dolar, terus ada bromelia giant, yang ini kita taruh di bawah buat pendamping cemara rentes sama kaktus. Ini juga bagus buat center point, lumayan mewah ya, seperti bonsai dolar tadi. Ini juga bisa dibentuk-bentuk seperti bonsai dolar tadi. Ini dibentuk bulat, sama bentuk bulat, terus dipangkas lurus gitu, sesuai keinginan sih. Kalau biasanya itu bulat-bulat tuh buat center point, terus bawahnya dikasih tanaman-tanaman kecil. Ada rumput buat dasar, rumput gajah mini. Rumput juga yang buat taman itu ada macam-macam, ada gajah mini, ada Jepang, ada Swiss. Kita pakai rumput gajah mini karena di Sinar Nursery itu terkenal rumput gajah mini kualitasnya
A1 api pokoknya, kualitasnya bagus. Medianya yang dipakai untuk nanam itu tanah merah, jadi dia lebih lengket, adaptasi, dan persentase hidupnya itu kalau dipindah lebih tinggi. Tapi untuk penanaman yang di lokasi kita pakai dasarnya tanah hitam, biar lebih subur. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan Taman Karya Sinar Nurseri. Salah satu karya dari Sinar Nurseri gimana? Bagus ya, apik toh, istimewa ngono. Kalau untuk harga rahasia ya, datang ke sini langsung atau hubungi kontak center Sinar Nurseri. Terus ada webnya, bisa dikunjungi, web, Instagram, Facebook, terus net lainnya apa ya, TikTok. Kalau mau buat taman bisa percayakan pada Sinar Nurseri, tak jamin istimewa, tidak mengecewakan, puas, lemes sih mesti. Terus jangan lupa like, komen, share, subscribe, angel ngomongnya ya, kui pokoknya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.